Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu orang bertanya, apakah kita pernah berkenalan dengan malaikal maut? Siapa namanya? Malaikat yang paling ditakuti ya. Jangan sering-sering sebut namanya, nanti dia datang. Sebenarnya kita sering berinteraksi dengan malaikal maut. Kapan itu? Yang paling sederhana adalah ketika kita mendengarkan kalimat dari masjid, innalillah telah berpulang ke rahmatullah. Saat itu malaikal maut sebenarnya sedang dekat-dekatnya sama kita. Apalagi yang meninggal itu samping rumah awak. Jadi jangan bilang kita tidak pernah kenal dengan malaikal maut. Sering kita, apalagi ada orang bilang, ya Allah, ngeri juga ini. Sebulan ini sudah 5 yang meninggal ku dengar ini di komplek kami. Berarti dia kayaknya ngetem di daerah sini aja ini. Maaf ya, kelihatannya bercanda. Sehingga inilah alasan namanya zikrul maut ya. Mengingat mati itu menjadi sebuah amal orang-orang yang hidup. Jadi amalnya orang hidup itu adalah zikrul maut, mengingat mati. Bagaimana terminologi zikrul maut? Makanya begitu kita menyebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu kan ayat ya, allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu makna besarnya apa? Makna besarnya adalah nasihat untuk kita yang sedang hidup. Jadi innalillah itu bukan kalimat yang kita hadiahkan untuk orang yang mati, bukan. Itu kalimat yang kita kita ucapkan dan untuk kita itu sebenarnya. Jadi jangan pernah merasa gembira mengucap kalimat itu maksud saya. Innalillah wa inna ilaihi rajiun, mati juga dia rupanya. Itu kan kelihatannya kita sedang mempersembahkan kalimat itu untuk dia gitu. Enggak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang sejahat dia aja juga mati gitu kira-kira. Apalah lagi orang yang sebenarnya orang sebaik dia aja mati, apalagi orang yang jahat seperti saya kira-kira. Yang gini-ginilah yang dihadirkan. Nah, kenapa ini pembuka dari kalimat pengajian subuh ini? Karena kita mau lanjut alamatus sa'adah yang kemarin itu, ciri orang bahagia itu. Salah satunya adalah orang-orang yang bahagia itu adalah orang yang kuat ingatannya kepada kematiannya. Itu salah satunya. Tapi bukan berarti membentuk karakter dia stuck pada urusan kehidupannya, bukan. Tapi ingat kematian itu, hasil yang didapat adalah memperbaiki kualitas dalam konteks amal ibadah. Dan kualitas ini tidak ada yang pandai menilainya. Jadi saya tidak berhasil menilai siapapun, dan saya hanya mampu menilai diri saya sendiri. Kualitas niat, kualitas kesabaran, kualitas ilmu, kualitas ketahanan, itu kan yang bolak-balik saya sampaikan ya. Begitu imamnya baca Yasin wal Qur'anil Hakim, mulai bawaannya gondo aja ya kan. Memanglah imam nih, awak mau cepat Yasin pula dibacanya. Nah, kan kira-kira gitu. Mulai dari situ aja itu, sampai pada kualitas yang lain. Nah, bagaimana ukurannya? Ternyata yang perlu kita sematkan adalah ketika kita mengangkat takbir sampai salam, kalau konteksnya sholat, hitungannya kolektif. Jadi bukan hebatnya takbir, hebatnya ruku, hebatnya sujud, bukan itu. Semua dia kolektif. Makanya kan kehusyukan itu nilai yang sempurna dari semua elemen itu. Ya, nanti kadang-kadang kita gagal di ruku. Gagal itu maksudnya kita tidak berhasil khusyuk dalam ruku, kira-kira gitu ya. Gagal di sujud, kira-kira gitu.
Tapi harus diperbaiki. Setelah sujud, ada sujud kedua lagi. Jangan tidak diperbaiki. Ini yang disebut dengan allazina hum an sholatihim sahun. Sahun itu konteksnya lalai. Lalai itu bagaimana? Pertama, tidak merasa tertarik dengan sholat yang dikerjakan. Itu lalai yang paling sederhana itu. Jadi begitu dia ngangkat takbir, rakaat 1 maunya langsung rakaat 4 aja. Bapak-bapak masih ingat nggak waktu anak-anak dulu sering nyelip, Pak, sholat zuhur 4 rakaat jadi 3 gitu, kira-kira gitu ya. Saya pernah melihat dulu waktu saya ngajar ibtidai, lagi sholat dia di depan, karena terlambat saya tengok dari belakang, dibantainya 3 rakaat sholat asar. Kenapa? Itu tadi dipotong kompas satu. Kenapa? Sahun. Lalai deh, Pak. Yang kedua, merasa sholatnya itu tidak berkontribusi kepada kehidupannya. Itu orang yang lalai itu. Dia gini ya, udahlah dulu, tunggu ya, kita sholat dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi. Padahal sholat itu bukan mendelay urusannya, tapi sholat itu menyempurnakan urusannya. Kira-kira gitu. Makanya kan ada orang dalam rapat, begitu mendengar azan lalu dia berhentikan dulu rapatnya sebentar hanya untuk melewati azan. Ini biasanya hanya untuk sholat-sholat yang panjang waktu. Kepada sholat yang pendek waktu ini haram ini. Ya maghrib, subuh itu nggak boleh tuh, Pak. Jadi jangan coba-coba kita lanjut nanti ya setelah azan ya. Nah, begitu kena waktu maghrib berhentikan, Pak. Ya, laksanakan sholat baru lanjutkan lagi rapatnya. Kalau isya bahkan ada dari Imam Abu Hanifah dan pengikutnya malah menyebut bila engkau melaksanakannya lebih lapang di waktu yang panjang, lebih tenang gitu kira-kira, maka laksanakanlah di situ, kira-kira gitu ya. Nah, baik. Nah, yang berikutnya apa ciri-ciri orang yang bahagia itu ya? Sahyan kariman dan termasuk rahimam mimma khalaqallahu ta'ala. Orang-orang yang murah hati dan orang-orang yang punya kasih sayang kepada makhluk. Jadi konteksnya ini bukan hanya manusia ini, Pak. Jadi dalam kajian-kajian yang lebih ma'rifah sifatnya, pengenalan kita terhadap keadaan kita ini punya hubungan kepada semua keadaan. Ya, nanti kalau mengikut kajiannya siapa sih Imam Masjid Istiqlal ya, Prof? Iya, yang pernah digabar-kabarkan jadi calon wapres itu, Nazaruddin Umar. Beliau itu sampai dia sebut secara ma'rifatullah berkasih sayang kepada tanam-tanaman, berkasih sayang kepada hewan. Dan konteksnya juga harus sampai ke sana, Pak. Jadi kita ini kalau masih hanya fokus berkasih sayang kepada sesama manusia, kita ini masih merasa eksklusif. Padahal kita ini butuh mereka. Bayangkan ya, tak akan sempurna ini udara yang kita hirup kalau tidak ada tanam-tanaman, kira-kira gitu. Baik dari sisi tertier, walaupun manusia menyangka bahwa burung, hewan itu adalah mainan seperti hibur-hiburan, tapi kalau nggak ada mereka semua itu, ternyata dunia kita ini terlalu kaku, Pak. Jadi sampai ketika penulis kitab Tambihul Ghafilin mengatakan, Ibnu Athaillah mengatakan, rahimam mimma khalaqallahu ta'ala, orang yang bersifat kasih sayang pada semua makhluk Allah. Pertama, memaafkan. Yang kedua, menjaga dan merawat. Memaafkan itu konteksnya kalau seandainya ada hewan-hewan yang kita yakini akan mengganggu kita. Nah, ini kalau kita lihat nanti tabiatnya para ulama-ulama dulu yang saya selalu sebut, bahkan nyamuk aja mereka nggak mau pukul ya. Kenapa ya? Itu saya kira itu sifatnya khususiyah. Tapi kita nggak usah sampai ke level itulah. Kalau ketemu sama hewan yang kita anggap tidak mengganggu kita, maka kita hindari saja. Kenapa harus dibunuh? Kira-kira kan begitu ya. Karena sifat dasarnya makhluk hidup itu adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada, kalau dulu kajian-kajian thariqah itu kan zikir air, zikir udara ya. Ada yang begitu ya. Ya, kita harus kuat ma'rifah untuk sampai ke situ. Bagaimana zikir air? Begitu engkau mendengar aliran sungai, seumpama air itu mengiringkan zikrullah. Karena tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis itu apa? Zakirul lil maut au zakirul lil maut katsiran, zakirul lil maut au katsiran. Jadi orang yang mengingat mati sedikit atau banyak, konteks yang saya sebut tadi zikrul maut tadi. Inilah berhubungan. Ini ciri-ciri orang yang bahagia dalam konteks
menghubungkan kehidupannya pada ruang-ruang yang dia lewati setiap hari. Yang gawat itu kan kita sudah sampai kepada titik jenuh. Ini yang bolak-balik saya sampaikan. Penyakit yang paling ngeri bagi orang-orang taat itu adalah jenuh. Kalau sudah sampai jenuh pada urusan amaliyah, akan mudah rusak. Kelihatan gemboknya keras, begitu disenggol aja lepas. Ya, hati-hati. Kelihatan kokoh, begitu disenggol saja rapuh. Kenapa? Ya karena memang kerjaan setan itu tidak akan pernah berhenti. Ya. Jadi oleh karenanya dalam konsep tasawuf sederhana, semua kemudahan Allah itu tidak hanya masuk pada ruang sulit menjadi enak, yang kecil menjadi besar, tapi kemudahan dan pertolongan Allah itu sampai kepada ketika kita bisa punya komitmen yang kuat pada keistiqomahan dalam amal. Ya, coba buka surah Al-Fath, ya. Surah Al-Fath. Ya, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik, ya. Surah Al-Fatah itu madaniyah, ya. Kalau tak salah 29 ayat itu, ya. Apa yang menjadi menarik dari surah ini? Surah ini kan Al-Fatah itu maksudnya adalah kemenangan. Kemenangan apa yang Allah beri kepada manusia? Kalau kita lihat asbabun nuzulnya surah ini kan, Umar bin Khattab tidak sepakat dengan Rasulullah karena Rasulullah menerima perjanjian Hudaybiyah. Kelihatan bahwa itu akan merusak nanti kira-kira. Tapi Allah sebut inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan engkau kemenangan yang mubin. Mubin itu nyata. Jadi kemenangan yang bukan hanya dirasai pada ruang yang paling dalam, tapi juga disaksikan oleh banyak orang. Nggak sangka aku ya, ternyata dia lebih tenang setelah. Nah itu, jadi bukan hanya kita yang merasakan kita menang, orang juga berhasil membaca kita sebagai orang yang menang. Hati-hati, kemenangan yang Allah hadirkan kepada kita konteksnya di luar nalar biasa manusia. Ya, itu yang bolak-balik saya sampaikan. Setelah dia tidak lagi dipilih menjadi pejabat, dia merasa lepe. Apa lepe itu ya? Rendah gitu ya. Nggak mau keluar rumah, ya. Di rumah aja bergaul sama orang-orang sekitar, ya. Setelah 3 bulan berhasil dia menikmati. Ternyata bergaul sama orang-orang di komplek enak rupanya. Ya kan, bersahabat. Tidak main cucuk belakang dia. Kira-kira gitu. Mulai tertarik dia. Mulai dinikmatinya. Ternyata nemani istri belanja itu enak juga rupanya. Ternyata ikut menjaga cucu itu enak juga rupanya. Ternyata inna fatahna laka fatham mubina. Udah ada satu keasikan yang engkau dulu pernah cita-citakan, tapi karena engkau terlanjur terjebak dengan kesibukan, engkau sudah melupakan itu sebuah keasikan. Setelah sekarang engkau tidak menerimanya lagi, bahwa engkau dihadirkan keasikan itu, gembira hati. Jadi konteksnya inna fatahna laka fatham mubina, saya bukan menghibur-hibur orang. Setiap orang beda kebutuhan kemenangan yang diberikan. Makanya kan kemarin saya sampaikan yang lalu-lalu kajian subuh, doanya ngeyel aja sama Allah. Ya Allah ya Tuhanku, saya ini kalau begini terus bisa rusak ini ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menjaga saya. Mudahkanlah saya, lindungilah saya, berilah saya kejagaan, penjagaan. Karena lewat semua, Pak. Jadi disinilah letak kemampuan kita berdamai dengan takdir. Apa yang Allah beri kepada engkau? Dulu menjadi pejabat dihormati orang, sekarang tidak menjadi pejabat harus ada enaknya. Jangan nggak boleh nggak ada enaknya. Ya, dulu waktu masih aktif, ya dihormati orang, sekarang sudah pensiun harus ada enaknya. Jangan nggak ada enaknya, nggak ada enaknya, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau kita sudah merasa hidup kita nggak ada enaknya, hati-hati, berarti kematian udah dekat itu. Kenapa? Udah nggak enak lagi. Ya. Aturannya kan yang enak-enak aja, jangan sampai tidak enak. Nah, inilah dia. Lalu apa ayat kedua Allah sebutkan? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqima. Ternyata hadiah yang Allah beri itu adalah liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik. Jadi hadiah istimewa itu adalah keampunan. Ini teori yang jarang dipakai, tapi kita sering membutuhkannya begitu kita sudah wafat. Kalau dipilihkan, tapi memang jangan memilih lah, karena pilihan ini tidak bijak. Harta, ya, atau
keampunan atas semua dosa. Kalau harus memilih, kira-kira mana yang mau dipilih? Jangan dijawab, biar hati kita aja yang jawab. Tapi kalau ini harus memilih, pilihlah yang lebih abadi nilai dan ketahanannya. Ya. Makanya orang yang berangkat haji dan umroh, salah satu doa yang nggak boleh dialpakan adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Tolong jangan dialpakan tuh. Begitu dia. Kenapa ibu mau berangkat haji? Saya mau khusus bermunajat, kiranya Allah memberikan rezeki punya keturunan. Bagus itu. Tapi begitu sampai di depan Ka'bah, jangan hanya itu aja doanya. Itu terlalu sederhana untuk perjalanan yang seserius itu. Apa doa yang lain? Minta ampun lah. Atas apa? Dosa yang lewat, dosa yang berpotensi, dosa yang akan datang. Nah, dosa yang akan datang itu bagaimana kira-kira Allah akan memberi benteng kepada kita? Satu, karena kita sudah tahu diri minta ampun kepada Allah, Allah hindarkan kita dari satu tempat atau dari tempat-tempat yang kita nggak tahan ada di dalamnya. Terhindar. Dua, kalau kita nggak dihindarkan Allah dari tempat-tempat kita yang nggak matang, Allah buat imunitas kita kuat. Setiap ada godaan, tertangkis dia. Tang. Ya, kemarin itu saya ini tidak sebut nama ya. Kemarin itu ada orang bertanya ke saya, ya, Ustadz, saya sudah lama menikah dengan suami saya. Suami saya ini orang tanggung jawab, tanggung jawab Ustadz. Bahkan anak belum lagi kuliah, uang kuliahnya udah di save. Uang kuliahnya bukan dalam negeri Pak, luar negeri, dan anak-anaknya sudah selesai semua. Tapi Ustadz, saya nggak tahu, ini kalau saya mengeluh saya salah. Dia datang jumpai saya dengan anaknya, seorang ibu, pernikahannya sudah 40-an tahun, sudah tua, kasar, jutek, tidak ramah. Bukan hanya kepada saya Ustaz, kepada anak-anak. Dia menganggap bahwa tanggung jawab dia hanya memberi uang. Jadi begitu disindir tentang kasih sayangnya kepada anak, dia bilang, saya sudah selesai bertanggung jawab. Anak-anak ini sudah saya kasih rumah satu-satu, saya sekolahkan sampai ke luar negeri, kurang tanggung jawab apa saya? Carilah suami kayak saya, ada nggak? Kira-kira gitu tuh kalimatnya. Jadi kebetulan ada salah satu anaknya yang ikut bekerja di perusahaannya. Wah, anaknya dibuat kayak anak buah betul-betulan. Kalau dia lagi marah ya marah, maafnya kalau dia lagi maki ya maki. Nggak ada bedanya. Sampai anaknya yang menemani ngomong, apakah boleh saya membenci ayah saya? Saya bilang tidak boleh. Ya, tidak boleh. Hampir saya beberapa kali dilempar ya pakai kursi Ustaz. Gitu. Kenapa? Dalam rapat begitu dia mau nggak kita setujui, dia mau lempar saya pakai kursi. Padahal saya anaknya. Gitu. Nah saya bilang, nah itu. Disinilah kadang-kadang ujian itu hadir. Ada orang mengeluh duit, ada orang mengeluh kasih sayang. Orang yang kurang duit dia bilang, aku dilempar pun jadi, yang penting duit banyak. Nggak penting kali sama aku tuh. Ya dilempar bro, buat awak katanya. Orang yang kurang kasih sayang bilang, harga diri jauh lebih tinggi Pak. Biarlah saya nggak punya duit asal saya dihargai. Nah ternyata Kak, konsep kebahagiaan kita beda-beda Pak. Saya mau katakan, udah, kalau yang primer gara-gara itu orang sering kufur, engkau tidak bermasalah, tolong jangan kufur ya. Kadal fakru ayyakana kufron ya, kefakiran itu mendekatkan orang kepada kekufuran, kan begitu konsepnya. Maka kalau engkau dimudahkan Allah pada urusan al-mal, harta, tolong jangan sampai keluhanmu jauh lebih tinggi daripada keluhan orang yang tidak punya harta. Tidak boleh Pak. Berat Pak ya. Jadi akhirnya kesimpulan kepada ibu dan anak yang hadir ke saya itu, saya katakan hanya ada dua cara menghadapinya. Saya bilang, pertama nasihati dia, cari orang yang dia segani. Dibilangnya cuma dialah yang disegani di keluarga, nggak ada yang lain. Nggak ada. Udah dia senior, dia anak nomor 1, semua adik-adiknya manut kepada dirinya. Nah yang kedua, perbanyak sabar. Hanya itu, nggak ada. Memang itu konsepnya Islam. Saya katakan, sampai saya tanya sama ibu itu ya, pernah bapak itu selingkuh? Tidak Ustaz, dia orang rumahan. Pernah? Enggak, dia orang yang nggak mau cakap sama siapa-siapa, dia eksklusif. Waduh.
Kalau gitu masalahnya di mana? Dia kasar, Ustaz. Nah, itu dia. Udah ya, saya aja bingung jawabnya. Ya, saya tidak mengajak bapak-bapak untuk menjawabnya. Tapi begitu ibu itu tahan berumah tangga sama ini orang 40 tahunan, berarti saya yakin dia sudah lulus ujian yang berat. Maka kenapa keluhannya di akhir, kan gitu maksud saya. Kenapa nggak ngeluhnya di awal? Baik ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka oleh karenanya itu doanya beristighfar, zakirul lil maut au kasur, itu maknanya adalah bagaimana konsep hidup kita ini tak ada orang yang tidak punya masalah, itu kira-kira teori dasar. Maka untuk membentuk karakter tahan masalah adalah mengalpakan diri dari masalah, bukan melupakan, mengalpakan. Apa bedanya? Kalau lupa nggak ada, kalau alpa ada tapi nggak dibaca. Nah, itu kan gitu. Somat katanya, adanya nama si somat itu di absen, cuma kebetulan si somatnya nggak hadir, maka dibuatlah alpa, tidak hadir, kira-kira gitu. Apakah gara-gara ketidakhadirannya namanya dihapus dari absen? Tidak. Mungkin besok ketika masuk dipanggil lagi. Kalau dia hadir maka dibuat hadir. Itulah bedanya lupa dan alpa. Kalau lupa memang sengaja tidak disebut, hadir atau tidak hadir dia. Baik ya, liyaghfirulakallahu ma taqaddama min zambik, dosa yang lalu akan Allah ampunkan, wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika siratan mustaqima, dan Allah menyempurnakan semua nikmat yang ada dalam dirimu dan menunjukkan engkau jalan yang lurus. Oke, kalau membaca begini nggak ada gairahnya. Saya ajak kita mengenalinya. Nikmat yang sempurna ya, wa yutimma ni'matahu itu gini. Jangan sampai kalau kita pernah nggak Bapak Ibu makan mie ayam, karena begitu disaji mie ayam langsung nengok mie-nya teringat kolesterol, nengok dagingnya teringat ini, nengok ininya teringat, akhirnya yang kita makan cuma putih telurnya aja, yang lainnya tidak disentuh. Ini kalau dalam konteks yang saya sebut, ini bukan nikmat yang sempurna. Kalau gitu nggak usah pesan mie ayam, pesan kuah mie ayam pakai putih telur saja. Nah, itu baru pas. Akhirnya gitu. Lebih banyak yang nggak dimakan dari yang dimakan. Tapi wa yutimma ni'matahu, bagaimana maknanya? Semuanya tuntas. Ya, didudukkan orang di sini, umur 72 tahun, sebutkan nikmat hidupmu. Aduh, Ustaz, nggak ada. Paling satu lah. Saya punya pensiun cukup, cuma itu aja. Kalau Ustaz ceritanya penyakit nih, kaki sakit, aduh sakit Ustaz ini, ya kira-kira berarti nggak ada nikmatnya. Kalau disuruh sebutkan nikmat hidupmu, dia berhasil menceritakan sejak dulu waktu saya lahir Ustaz. Itu ayolah ceritakan semua. Jangan menceritakannya hal-hal yang begitu engkau mendapati kesukaran lalu itu terlalu diekspos, tang. Padahal yang sudah Allah lewati dalam hidup kita dan mudah semua itu kita alpakan dalam kepala kita, sehingga kita membuat kesimpulan akhir hidup saya sulit. Waduh, kesimpulannya salah Pak. Jangan begitu cara menyimpulkannya. Begitu menyimpulkannya terlalu kejam itu. Lihat anakmu yang udah selesai kuliah, kenapa nggak dihitung ya? Lihat dulu hampir kebakaran rumah tapi nggak jadi, kenapa nggak dihitung? Lihat berapa kali banjir tapi rumahnya nggak runtuh. Maksud saya gitu, supaya kolektif cara menilainya. Jadi itulah wa yutimma ni'matahu, kolektif semua. Nah, kalau dalam konteks kehidupan yang hari ini, bapak-bapak, saya yakin pernah jadi anak kos ya. Dan kalau pastilah saya lebih segar ingatan saya waktu dulu saya ngekos dibanding bapak-bapak, saya lebih muda. Itu kalau anak kos Pak, ada kawan samping kos itu baru pulang dari kampungnya, kami merasa dia itu seperti malaikat itu Pak. Kenapa? Kadang-kadang dia bawa oleh-oleh dari rumahnya, ya ikan teri sambal gitu ya. Nikmat kali itu Pak. Walaupun kadang-kadang makan satu piring bertiga Pak, makan santing-santingan Pak. Nah saat itu mana lebih nikmat mereka dibanding orang yang makan di restoran? Jangan dibandingkan karena memang nggak sebanding. Tapi lihatlah konteksnya. Saat ini saya nggak punya duit, saya kelaparan, kalaupun mau makan harus ngutang. Datang malaikat ya membawa sambal teri dari kampungnya Mandailing sana. Apa nggak gratis jadinya kan gitu? Perkara menyiapkan nasinya sedikit, apa nggak jadi barang tuh kan gitu. Nah itu Pak. Wa yutimma ni'matahu, kenali yang kecil-kecil, karena kadang-kadang kita nggak suka memikirkan yang kecil-kecil, padahal yang kecil-kecil itu sering nikmat Pak. Nah yang berikutnya apa? Wa yansurukallah nasron aziza. Inilah sebenarnya pamungkasnya.
Setelah Allah ampunkan dosamu, Allah sempurnakan nikmat yang hadir kepada dirimu, wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ini maknanya apa nih? Allah tunjuki jalan yang lurus itu, makna lurus itu adalah enggak mencela-mencela pada urusan yang spesifik. Apa itu yang spesifik? Al-haq wal batil itu spesifik, Pak. Jadi jangan lagi memilih boleh ini atau tidak boleh ini gitu ya. Belakangan ini kan kalimat minta maaf atau minta izin lagi populer ya. Ya, lebih memilih minta maaf atau minta izin. Nah, jangan cerita Anies, Pak, enggak boleh ya. Nah, jadi tapi dalam konteks kehidupan, kalau dalam konteks tauhid, meminta maaf dalam konteks meminta ampun jauh lebih aula. Ya. Daripada kita seolah-olah membentuk karakter boleh ini. Ya Allah, saya karena gini boleh ini. Itu kan ada orang nanya, Ustadz, boleh nggak makan yang haram kalau kita lagi tersesat di hutan dan kita khawatir mati? Boleh. Tapi nggak terus-terusan, boleh. Begitu udah turun dia, dapat orang dia turun ke muka bumi, ke daerah. Karena dulu waktu di hutan sering makan tikus, dibantainya juga makan tikus setelah dia dapat pulang ke rumahnya. Nggak boleh. Nah itu, jadi oleh karenanya pada urusan yang batil jangan ada toleransi apapun, dan ini harus kita latih, Pak. Itu harus dilatih. Kalau nggak dilatih, kita ini akan ikut langgam aja nih, ikut langgam aja, dan bahaya ya. Kadang-kadang arusnya tidak sesuai dengan tujuan yang mau kita cari, sehingga akhirnya kita salah tujuan ya. Wa yansurakallah nasran aziza, supaya Allah menolongmu. Jadi pertolongan Allah itu tidak pakai kausalitas. Ini teori yang bolak-balik saya sampaikan. Hati-hati. Kadang-kadang Allah menolong kita dengan membentuk kesabaran yang tinggi sehingga kita bisa melewati semua beratnya ujian. Ya. Coba Pak, ini kalau mau dibanding-banding, Bapak jumpai aja orang yang, aduh, kalau ini ngomong-ngomong begini kita ngeri ya. Dia merawat emaknya yang lagi sakit, lalu dia punya abang yang maaf ya, agak setengah setengah waras lah ya. Ini saya cerita true story nih, Pak. Belum lagi dia kuliah, sedang S2, SPP-nya sudah nunggak, belum lagi sudah mau habis semesternya, kalau enggak RPL itu seperti mendaftar baru dan dia harus bayar lagi SPP-nya. Coba enggak kalau kita dihadapi orang yang begitu, Pak? Berat nih. Makanya alhamdulillah nih, saya mendengar Masjid Muhajirin memberi beasiswa untuk pengurusnya. Alhamdulillah memudahkan urusan orang. Tapi ingat, banyak urusan orang yang rumit. Makanya semua pengurus masjid ini harus luas hatinya. Kenapa? Karena orang jamaah-jamaah di sini luas juga hatinya, memudahkan urusan orang. Kira-kira begitu. Banyak, Pak. Jadi gimana? Wayan surakallah nasrun aziza. Kadang-kadang orang begitu enggak dibuat Allah dia ketemu dengan orang yang menolong. Enggak akan ada yang menolong dia, tapi Allah buat dia melewati ribetnya masalah. Dilewatinya. Siap dia. Ya udahlah, Pak, saya cuti dulu. Ah itu saya jumpa. Yang penting Bapak kasih saya kesempatan. Kebetulan ibu saya barusan meninggal. Sekarang saya lagi fokus mengurus abang saya yang, ya dia bilang gila ya, saya nggak berani bilangnya secara lengkap. Nah, saya sambil kerja, berikan saya izin untuk cuti agar tahun depan, semester depan boleh saya kuliah, bisa saya mengumpulkan uang. Hebat, Pak. Ya maksud saya orang kayak gitu harus diteladani dalam konteks ketahanan. Dan tidak semua kita bisa mengalami itu. Jadi itulah makanya saya selalu bilang, kalau di masjid-masjid yang begini, yang di komplek-komplek, saya bilang kalau masalahmu masih teplekok kaki, ecek-eceknya itu, jangan pala heboh kali, ya kan? Biasa itu. Karena di luar sana banyak masalah orang yang jauh lebih rumit, tapi masih bisa senyum, masih tidak tinggal sholat. Ya, jadi kalau masih masalah cemen-cemen, nggak ada itu. Ya, jangan terlalu merasa bahwa Allah sudah mendikte. Allah, Ustadz saya sedih kali Ustadz. Kenapa? Semenjak suami saya tugas di Surabaya, dia jarang bisa ngangkat telepon. Itu masalah nggak rumit, Pak. Itu masalah terlalu bawa perasaan. Nah itu dia. Nggak ada yang rumit itu masalah. Bagaimana supaya nggak rumit? Datanglah ke sana, cari orang menengok suamimu itu. Kira-kira gitu. Ya. Masalah yang lain banyak yang lebih rumit. Ingat, wa yansurakallahu nasran aziza. Apalagi pertolongan Allah dalam konteks yang tidak terasa tadi, yang kausalitas tadi. Orang-orang yang
atas izin Allah, Allah balikkan keadaan hidupnya 180 derajat. Ini tidak semua orang bisa mendapatkan itu, namanya hidayah ya kalau kita bisa menyebut. Dulu kita tengok benar-benar jadi orang, maaf ya, bajingan misalnya, tapi sekarang kita lihat sudah plak gitu ya, dan sangat istiqomah. Ada. Kenapa dia bisa begitu? Salah satunya pertolongan Allah. Apakah dia hebat? Menurut kita secara tauhid dia hebat. Kenapa? Karena dia pernah merasai lezatnya kejahatan dan dia dengan sukarela meninggalkan kejahatan. Yang gawat, kita tidak pernah melakukan kejahatan dan sedang selera kepada kejahatan. Itu bahaya. Itu bahaya, Pak. Ya, awak jujur aja nih Ustadz, ini karena dilarang ini. Kalau nggak dilarang Ustadz, sama orang ngomong, saya Ustadz sudah capek saya Ustadz, dan alhamdulillah Allah hidupkan hati saya untuk meninggalkan itu dengan sempurna. Kalau saya ditanya mana yang lebih mulia di antara dua ini, kalau dalam konteks kekinian yang nomor 2. Kenapa? Dia berhasil mengatakan lezatnya dosa itu sebagai sebuah yang capek, itu kan. Kalau kayak awak-awak nih masih kepengen berbuat dosa tapi takut misalnya gitu, sehingga akhirnya memilih untuk tidak berbuat dalam konteks kekinian. Tapi kalau dalam konteks masa lalu, orang yang tak pernah berbuat jahat lah yang pasti lebih baik dibanding orang yang berbuat jahat. Nah, ayat keempat, inilah dia yang Allah beri secara teknis. Kalau wayan surakallah nasron aziza, itu yang Allah hadiahkan. Yang ayat keempat ini yang Allah beri. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Jadi Allah berikan di dalam hatinya sakinah. Sakinah ini kalau dalam definisi dan tafsir itu tenang ya, ketenangan. Fi qulubil mu'minin. Kenapa mukmin yang menjadi tenang? Karena orang-orang beriman itu dalam konteks ketaatan dia sudah berhasil meyakinkan dengan sepenuh jiwa bahwa pertolongan dan kausalitas itu datangnya dari Allah. Kalau ini udah selesai Pak, aman ini dunia ini, aman ini. Jadi kalau hanya bisa berhasil, misalnya ada anak ujian gitu ya, Bapak Ibu saya nggak tahu ini benar atau salah. Kadang-kadang kita ini ngasih skor kepada hasil ujian itu, udah kelihatannya nilainya pas-pasan, tapi terbayang juga awak mukanya, ya. Terbayang juga kebaikannya yang pernah dia lakukan. Jadi Pak ya, kalau saya sih bilangnya subjektivitas itu tetap bermain. Tidak ada yang benar-benar objektif. Nah, yang paling tidak objektif lagi tahu Pak? Capek anak itu sekolah, IP-nya 4,0 dari semester 1 sampai semester akhir. Begitu sampai dia melamar di perusahaan, di training lagi. Seolah-olah prestasi itu diabaikan. Nah, makanya ada MBKM ya. MBKM itu menurut saya sederhananya menguatkan pola agar hasil studi berhubungan dengan pengalaman, kan gitu. Jadi tidak nol ya. Tapi saya mau katakan enggak, kadang-kadang cara Allah membentuk kita untuk sampai kepada tujuan akhir kita adalah dengan banyak diuji dari setiap perjalanan kehidupan kita ini. Makanya yang dihadirkan Allah, huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Ya. Terus apa yang Allah beri? Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Akan bertambahlah imannya setelah iman yang sudah ada itu ya. Walillahi junudus samawati wal ard. Ingat, ini prinsip. Setiap Allah menerangkan bahwa Allah itu mencipta langit dan bumi, memiliki langit dan bumi, itu bukan berarti karena Allah ingin memberitahu. Bukan berarti karena yang membaca tidak pernah tahu. Tapi apa maknanya? Namanya lit ta'kid, menguatkan agar orang-orang yang mulai lupa bahwa yang mencipta langit dan bumi adalah Allah paham. Jangankan urusan hajatmu, urusan langit dan bumi aja sudah milik Allah. Kira-kira gitu tuh konsepnya. Jadi jangan anggap bahwa ini walillahi junudus samawati wal ard, kok seolah-olah Allah nggak tahu kalau saya tahu bahwa yang memiliki langit dan bumi itu ya, tentara langit dan bumi itu adalah Allah. Bukan itu konteksnya. Konteksnya ingat. Jadi jangan sampai engkau terpengaruh pada urusan-urusan yang teknis lalu meragukan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Orang yang nggak pernah punya anak gitu ya. Saya beberapa kali didatangi itu, Ustadz kasihlah saya amalan agar saya punya anak. Udah berapa tahun udah punya anak? 16 tahun ya, 2 tahun kemudian jumpa tetap nggak punya anak. Apakah doa saya tidak makbul? Memang nggak ada urus. Saya juga nggak perlu doa saya makbul. Terus apa yang Allah hadiahkan kepada dirinya? Satu, mulai meyakinkan diri bahwa dia tidak akan pernah punya
anak. Itu kan juga ketenangan, Pak. Wallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Akhirnya karena dia orang yang duitnya belepotan banyak, dia carilah anak-anak yang bisa dibiayai, disayangi. Artinya apa? Bermanfaat juga hartanya. Dibuat Allah dia hadir hatinya untuk kuat, tidak pun punya anak kandung, tetap menyayangi orang yang anak yang dia ambil meskipun tidak kandung. Ternyata terlalu banyak hikmahnya, Pak. Terlalu banyak hikmahnya kepada ujian-ujian yang kita anggap berat. Ya, ada orang miskin ya, itu datang ke Medan. Saya mau cerita seseorang sangat inspiratif. Sekarang dia baru dapat gelar profesor. Ya, namanya saya sebut aja lah ya, karena guru saya Mustafa Kamal Rokan. Mungkin kalau kenal. Itu orang kampung, Pak. Bapaknya jual rokok. Ya, datang ke Medan nih Bun, antara percaya dan nggak percaya. Sampai S3 jadi marbot di masjid, Pak, lap-lap masjid. Ya, kalaupun dapat rezeki berkah tambahan dari marhaban, itulah kadang-kadang kita ini zalim juga membayar orang marhaban. Masa membayar orang marhaban cuma pakai pulut kuning yang ada telurnya? Kasihlah duitnya, ya kan? Oh, udah berkoak-koak, oh, ya marhaban. Pulang cuma pulut kuning dikasih. Nah, kira-kira gitu. Waktu kuliah di UI sempat jual eceran buku di depan UI itu untuk nambah. Maksud saya mau cerita ini, pasti bapak punya pengalaman yang jauh lebih ribet. Saya mau katakan, meneladani orang yang kayak gini ini akan membentuk karakter tahu diri. Kalau masalahmu nggak segitu banyak, jadi jangan terlalu pamer, biasa aja. Karena ada orang masalahnya lebih ribet, prestasinya jauh lebih hebat dari dirimu, kira-kira gitu. Nah itu. Nah, jadi ya udah. Wallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin, udah jelas. Ya, saya sebut lagi nama lah biar tuntas karena nyebut nama. Dr. Wadni Marpaung. Ustadz kita juga di sini. Bentar lagi profesor, sudah turun PAK-nya. Itu orang dari kampung, Pak. Dia punya adik banyak. Ya, asal datang adiknya tamat sekolah, kemari minta syafaat di kampus-kampus supaya bisa diterima dapat beasiswa. Alhamdulillah semua adiknya sekolah selesai S1, Pak. Ya, bahkan sekarang dia membiayai orang tuanya. Nah, saya mau maksudkan apa? Yaitu huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dia bilang, ya Allah, saya tahu diri saya punya banyak masalah, tapi saya harus melewatinya. Gitu kira-kira. Nah, lewat, Pak. Nah, bagi kita yang tidak sehebat itu masalahnya, tolong jangan lebih banyak keluhannya. Itu aja sih. Itu aja yang mau saya katakan, nggak ada yang lain. Supaya problem kita ini tidak lagi pada diri kita, tapi problem kita ini adalah pada kemampuan memberi manfaat kepada banyak orang. Saya termasuk orang yang tidak akan berhenti dan tidak berhenti mendoakan. Dan mungkin kawan-kawan saya yang lain juga tidak akan berhenti mendoakan. Saya ingat dulu betul ini, Pak. Begitu saya bimbingan skripsi, saya tidak punya kereta, Pak. Jadi rupanya pembimbing skripsi saya bilang jam 10 harus hadir. Wah, saya coba pinjam kepada tetangga saya, Pak, bujuk-bujuk, Pak. Alhamdulillah dipinjaminya. Ya, tetangga saya itu ya sudah wafat. Wah, saya masih menghadiahi Al-Fatihah kepada beliau. Karena saya ingat betul, Pak, kalau waktu itu pembimbing saya strict, Pak. Kalau nggak hadir nggak. Akhirnya pinjam kereta yang nggak bisa di starter itu, di engkol dulu. Nah, maksud saya itu yang gitu. Kita harus hadir menjadi orang yang memudahkan orang-orang yang gitu, maksud saya. Kalau masalah kita tidak serumit orang-orang yang kita ceritakan tadi. Supaya apa? Kita menjadikan diri kita sebagai mempermudah jalan kehidupan orang lain, ya. Kenapa Allah menyebut walillahi junudus samawati wal ard, bahwa kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi. Ingat, pengkabulan itu ada kepada di Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau pengkabulan itu ada di Allah, semua intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum, jika engkau menolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Berlakulah itu kepada diri kita. Boleh jadi yang kita lakukan hari ini feedbacknya tidak direct, tapi boleh jadi bisa pada urusan-urusan yang berikutnya. Wa kana Allahu aliman hakima. Kata Allah, Allah lah yang maha mengetahui dan hakim. Apa itu ya? Bijaksana. Bagaimana kebijaksanaan Allah dalam kehidupan manusia? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al
usri yusra. Prinsipnya begini, sebelum kita selesaikan kajian ini. Kalau sudah ada di ayat, tolong jangan tidak percaya. Itu aja konsepnya, Pak. Harus sikap dan sifat sami'na wa ata'na hidup di dalam diri kita. Ya. Masa Allah bilang kayak gini? Wah, kalimat apa itu? Itu bukan kalimat itu. Masa Allah, waduh, itu aja udah salah. Enggak. Begitu Allah bilang akan ada kemudahan pada saat kesulitan, tolong percaya. Nah, sekarang kerja kita, karena kita sudah percaya, baca itu di dalam kehidupan kita, gitu aja. Jadi jangan lagi mempertanyakan, ya Allah, katanya setiap kesulitan akan ada kemudahan. Buktinya di hidupku nggak pernah ada itu. Nah, inilah yang gini-gini yang selalu muncul, Pak. Sehingga akhirnya kelihatan semuanya kita labil. Jadi orang taat yang labil, jadi orang yang sabar labil. Jadi kenapa? Karena kita selalu saja mempersangkakan Allah tidak kredibel, bertanggung jawab atas semua janji-janjinya di dalam Al-Quran. Padahal enggak, karena kita nggak mampu aja melihatnya. Coba, seorang ibu mati-matian bilang sama anaknya, pokoknya abang nggak boleh minum es, titik. Kalau abang minum es, mama nggak kasih jajan 1 bulan. Wah, abangnya, anak ini sedih. Apa mama nggak tahu kalau minum es itu enak? Apa mama nggak pernah jadi anak-anak? Kan begitu logika yang dia bangun, Pak. Tapi kan logika ibunya beda dengan logika yang dia bangun. Kira-kira itu aja lah. Kita sama ibu kita saja beda selera. Apalah lagi kita dengan Allah yang Allah faham. Begitu kita sudah minta perlindungan dan petunjuk dari Allah, maka semua perjalanan hidup kita ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin kalau ada waktu, masih ada tanya jawab, kita silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Silakan Pak, silakan. Waalaikumsalam. Dalam penjelasan beberapa buku dan ustaz, orang seperti itu dipuji oleh Allah. Jadi bagusnya kepada mereka, ya, masuk ini dengan kehidupan bersama bermaya. Bahkan Tuhan kepada mereka. Sementara yang baik tadi itu tidak pernah orang seperti itu. Kira bagaimana ini? Mana yang kita sebentar saya selalu. Waalaikumsalam. Jangan sampai kita salah memaknai dan menyimpulkan. Ini karena waktu pun sangat terbatas. Saya mau sampaikan gini. Lebih baik, pastilah lebih baik. Ini juga Ibnu Athaillah mengatakan itu dalam kitabnya, ya. Orang yang merasa sedih sebab dosa yang sudah dia lewati daripada orang yang merasa gembira sebab amal yang sudah dia kerjakan. Itu ternyata lebih baik nomor 1. Walaupun sebenarnya itu tidak bandingannya, karena yang satu dosa, yang satu kebaikan, kan nggak sebanding lah itu. Tapi yang paling menarik adalah bagaimana supaya kita tidak selalu menghadirkan perasaan bahwa gini, yang dilakukan itu adalah mensyukuri. Jadi apa bedanya mensyukuri dengan gembira? Kalau gembira itu sangat duniawi, Pak. Kalau mensyukuri itu tetap rasa tunduk terjaga, bahwa kita tidak pernah atau tidak menjamah dosa-dosa besar yang orang-orang menjamah itu. Inilah kerja kita orang-orang yang dulunya nggak begajul. Jadi jangan pula kita selalu akhirnya punya kesimpulan lebih baik orang dulu begajul yang sekarang taubat dibanding orang nggak pernah begajul tapi tidak pernah tidak pernah menikmati rasa taubatnya. Enggak. Jadi tetap gini, ya Allah, terima kasih, alhamdulillah. Saya bersyukur sebab saya tidak pernah minum khamar.
tidak pernah berjudi. Nah, jadi syukur itu konteks yang harus kita pelihara. Jadi jangan sampai yang muncul itu gembira. Aku jujur aja ya, nggak pernah aku minum mabuk kayak kau tuh, nggak pernah. Kalau itu kelihatannya sangat emosional. Dan ini aja sebenarnya menurut saya pelatihannya. Makanya ketika Ibnu Athaillah misalnya mengatakan lebih bagus orang yang bersedih menangis sebab dia pernah melakukan dosa dibanding orang yang berbangga-bangga sebab dia melakukan satu amal, konteksnya adalah jangan sampai amal yang dikerjakan menjadi buah bibir untuk menceritakan membanding-banding dirinya dengan orang yang lain. Kira-kira sih itu. Tapi yang jelas gini Pak, kalau Bapak harus memaksakan kita menyimpulkan mana lebih baik, pernah melakukan dosa atau tidak melakukan dosa, pasti jawabannya tidak melakukan dosa. Oke ya, supaya enak kesimpulannya. Mana lebih bagus, dari dulu beramal atau belakangan beramal? Pastilah dari dulu itulah kesimpulan bahwa orang yang beramal dari dulu jauh lebih manfaat dibanding orang dulu begajul baru akhirnya beramal. Kira-kira itu. Jadi jangan sampai salah kesimpulan gitu. Kira-kira gitu ya. Oke lah Pak ya. Itu insyaallah fa'tabiru ya ulil albab. Nanti kita lanjut lagi di waktu subuh insyaallah. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.